Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di THW Channel. InsyaAllah di channel ini kita akan banyak belajar edukasi Islam terkait tentang Aceh. Teman-teman sekalian, kali ini kami membawa satu kitab manuskrip tua yang sudah diali asara oleh Profesor Amirul Hadi dan juga Ummul Aiman. Nah, ini dia. Ini manuskrip tahun 18 sekian. Yang isi dalam aslinya ada di sebelah sini. Ini adalah tulisan asli daripada sang mu'alif kitab ataupun yang mengarang kitab ini. Nah, teman-teman, kali ini kami ingin membaca sedikit dan kita harus mengambil sedikit pengetahuan kita terhadap nasihat-nasihat orang dahulu yang insya Allah akan menjadi bahan iktibar bagi kita semua. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang tanda persatuan dan kesatuan yang ada di Aceh. Nah, hari ini kita sedang banyak sekali mengalami hal-hal kontroversial di Aceh ini, teman-teman sekalian ya. Dan kita lihat banyak sekali perpecahan kontroversial dan semua tanda itu mengungkapkan bahwa persatuan dan kesatuan kita itu tidak indah lagi seperti mana dahulu kala. Nah, teman-teman sekalian, kita ingin tahu bagaimana gambaran umum tentang persatuan dan kesatuan yang ada di Aceh. Artinya, masyarakat Aceh itu kapan menjadi bersatu dan menjadi dalam kesatuan, apa tandanya, bagaimana definisinya. Insya Allah nanti kita akan bertanya langsung kepada sang mu'alif kitab ini, pengarang kitab ini, yaitu seorang mufti kerajaan Aceh Darussalam yang terakhir. Beliau satu masa dengan Tengkuci di Tirot, Tengkuci Pantai Kulu, Tengkuci Tanuh Habe, dan pengarang kitab ini adalah termasuk salah satu seorang mufti Aceh, Kerajaan Aceh Darussalam yang hidup pada 18 sekian, yaitu bernama Syekh Abbas bin Muhammad atau disebut dengan Tengkuci Kota Karang. Nah, kali ini teman-teman, kami ingin sampaikan, kita ingin membahas apa tanda masyarakat Aceh atau apa tanda Aceh ini sudah bersatu. Artinya, bagaimana kita bisa merasai bahwa Aceh ini sudah menjadi dalam satu kesatuan. Kalau misalnya ada tanda itu, insya Allah bahwa Aceh itu sudah menjadi bersatu dalam kesatuan. Tapi jika tanda itu tidak tampak, maka kesatuan dan persatuan itu tidak akan terjadi. Nah, kita membahas hari ini tema khusus tanda orang Aceh sudah mulai bersatu. Jadi tandanya di mana? Kita akan bertanya nanti langsung kepada seorang mufti Kerajaan Aceh Darussalam dalam kitab beliau bernama Tadhkirah Rakidin. Baik, tidak lama kita langsung saja membahas. Dan sebelum kita membahas, jangan lupa untuk terus ikuti channel ini, THW Channel. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa untuk berbagi kepada teman dan sanak famili apabila channel ini bermanfaat, edukasi ini bermanfaat, video ini bermanfaat bagi yang lainnya. Sebelumnya kami ingin jelaskan bahwa kitab Tadhkirah Rakidin ini merupakan kitab yang ditulis oleh beliau langsung, dan isi kitab ini adalah berupa peringatan-peringatan bagi orang-orang Aceh yang sudah banyak tertidur ya. Jadi beliau menulis kitab ini untuk membangkitkan semangat orang-orang Aceh lagi dalam persatuan dan kesatuan. Nah, baik teman-teman sekalian, nanti teman-teman bisa lihat di samping ya Arabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amma ba'du. Adapun kemudian dari itu, maka diperdiri sembahyang Jumat dalam negeri itu satu syiar, yakni satu tanda agama Islam dan satu tanda ittihad kalimat, yakni musabah sabahrud dalam negeri itu. Jadi kata beliau bahwa salah satu syiar Islam yang ada di Aceh, yang merupakan syiar yang paling terpenting yang harus didirikan, bahwa orang-orang Aceh sudah mulai menjalani sembahyang Jumat secara ittihad. Nah, kata beliau, yaitu ittihad kalimat. Ittihad kalimat artinya, kalau orang-orang Aceh sudah mulai menjalankan satu persatuan untuk mendirikan sembahyang Jumat, tidak ada orang Aceh yang tidak salat Jumat, maka ini merupakan syiar yang paling terbaik bagi orang Aceh. Nah, yang uniknya teman-teman, kita akan melihat bahwa kalimat beliau tentang syiar Jumat itu tidak semata untuk melakukan kewajiban kepada Allah saja, tapi ada makna yang tersembunyi dalam syiar Jumat itu. Kita akan baca dan lihat di samping. Nah, di situ tertulis, adapun orang yang pegang kaul-kaul yang jadi hilang syiar agama Islam dan yang jadi hilang ittihad kalimat, maka yaitu orang yang menaif agama Islam. Nah, jadi kata Syekh Abbas bin Muhammad ini teman-teman, nah beliau berkata bahwa
tanda lemahnya orang-orang Aceh atau masyarakat Aceh itu adalah ketika sebahagian orang Aceh masih menaifkan solat Jumat. Artinya masih menganggap bahwa Jumat itu bukan tergolong dari kewajiban bagi dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang Aceh seperti itu, kata Syekh Abbas bin Muhammad, mufti kerajaan Aceh Darussalam, maka ini adalah cikal bakal masih lemah orang-orang Aceh, belum bersatu dalam kesatuan. Apalagi Jumat ini merupakan syiar daripada memperkenalkan Islam. Nah, jadi beliau berkata, meskina sembahyang berjamaah dalam rumah sekalipun. Meskina sembahyang berjamaah dalam rumah sekalipun. Artinya walaupun orang mengerjakan salat Jumat untuk melaksanakan kewajiban dirinya sendiri, tapi dalam rumah itu belum termasuk gambaran sudah bersatu atau Aceh dalam kesatuan. Saya ingin katakan bahawa kalau ada sebagai orang Aceh yang masih belum bisa mewajibkan dirinya sendiri, keluarganya untuk melakukan salat Jumat, maka tetap Aceh sampai kapanpun masih melemah, tidak akan pernah bersatu. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat, coba lihat di samping, di situ juga tertulis, dan adalah hikmah syarak disuruh berdirinya sembahyang Jumat dalam negeri itu supaya zahir syiar agama Islam dan jadi hasil ittihad kalimat, karena asal-asal berdiri agama Islam itu dengan berhimpun dan ijma' dan ittihad kalimat. Syekh Abbas bin Muhammad berkata, kata beliau, kalau mau Aceh ini bersatu, maka dirikan syiar Jumat. Kalau sudah mendirikan syiar Jumat, sudah berhimpun semua orang untuk melakukan salat Jumat, kata beliau, Musabah Sabahrud. Musabah Sabahrud itu artinya orang-orang Aceh sudah pergi bersama-sama untuk mendirikan Jumat, mensyiarkan Jumat, lalu bersatu dalam kesatuan untuk mendirikan Jumat. Maka kata beliau, ini adalah tanda pertama orang Aceh sudah mulai bersatu dalam kesatuan. Itu satu. Yang kedua, Aceh ini akan menjadi bersatu dalam kesatuan apabila semua orang Aceh mendirikan kembali agama Islam. Jadi artinya mensyiarkan kembali agama Islam, kemudian bersatu dalam kesatuan untuk menghimpun ijma'. Ijma' artinya bersepakat. Bersepakat di sini artinya bersepakat dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermadzhab Syafi'i dan bertasawuf pada Imam Junaid Al-Baghdadi. Saya rasa singkat sekali pengajian kita hari ini, teman-teman sekalian. Kesimpulannya saya ingin sampaikan, menurut yang sudah kita baca tadi, yaitu dari Syekh Abbas bin Muhammad yang beliau tulis dalam kitab Tadhkirah Rakidin, dan beliau ini adalah salah seorang ulama besar, yaitu mufti terakhir Kerajaan Aceh Darussalam tahun 18 sekian, dan juga beliau termasuk pejuang, dan juga beliau termasuk ahli farmasi. Beliau berkata, kalau ingin menyatukan Aceh ini kembali, kalau ingin membuat masyarakat Aceh dalam persatuan, maka dirikan salat Jumat yang sebenarnya, menjalankan syiar Jumat yang sebenarnya. Kalau Jumat sudah bersama-sama orang Aceh menjalankan dengan syiar yang sebenarnya, dengan sungguh-sungguh mewajibkan dirinya dan keluarganya untuk mendirikan Jumat, maka ini adalah cikal bakal orang Aceh sudah mulai bersatu dalam kesatuan. Satu. Yang kedua, kata beliau, harus ittihad kalimat. Arti ittihad kalimat adalah satu kata seluruhnya ikut. Artinya, akidah, kalau masih ada akidah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah tertancap di Aceh, maka orang Aceh belum bisa bersatu. Nah, oleh karena itu, ittihad kalimat di sini adalah para alim ulama apabila bersepakat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dahulu kala dipraktikkan kembali pada masa ini, maka insya-Allah Aceh sudah mulai bersatu. Dan jangan lupa tetap bermadzhab Syafi'i dan bertasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Teman-teman sekalian, inilah yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah kita sudah mengaji sedikit ilmu manuskrip Aceh yang ditulis langsung oleh Syekh Abbas bin Muhammad, seorang mufti Aceh, Kerajaan Aceh Darussalam. InsyaAllah pada video selanjutnya kita akan membaca lagi nasihat-nasihat ulama dahulu, dan kita akan baca manuskrip Aceh yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Sekian, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan channel ini kepada yang lainnya, serta video jika bermanfaat bagikan kepada teman-teman sekalian, agar teman-teman yang lainnya bisa menyaksikan nasihat-nasihat orang-orang Aceh terdahulu, termasuk nasihat para alim ulama dan pejuang-pejuang Aceh terdahulu. Demikianlah, insyaAllah bermanfaat, dan jangan lupa terus ikuti channel ini untuk mendapati beberapa edukasi-edukasi terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.